Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya melalui video materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video ini saya akan berusaha berbagi tentang pembelajaran yang berhubungan dengan teks biografi, yang tentunya materi yang dijelaskan di dalamnya mengacu ke kompetensi dasar, yakni menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Kompetensi dasar ini dikembangkan ke dalam dua indikator utama, yakni menganalisis aspek makna yang terdapat dalam teks biografi, dan yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait kompetensi dasar ini adalah melalui penerapan model discovery learning. Siswa diharapkan mampu menganalisis aspek makna dan aspek kebahasaan dalam teks biografi. Baik, selanjutnya mari kita menyelami materi pembelajaran yang saya dahului dengan paparan tentang materi penunjang, yang ini hanya sebatas diingatkan saja kepada adik-adik siswa. Yang pertama yang perlu diingat bahwa materi penunjang yang harus diketahui adalah pengertian dari teks biografi itu sendiri, yakni teks biografi merupakan suatu teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalah, kelebihan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh itu dapat diteladani oleh orang banyak. Kemudian selain biografi dikenal juga ada istilah autobiografi, yakni riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi yang membedakan antara biografi dan autobiografi hanya terletak pada penulisnya saja. Namun sajian isinya adalah sama, menjelaskan atau menyajikan riwayat hidup tokoh. Kemudian setelah mengetahui tentang konsep pengertian teks biografi, adik-adik siswa juga harus mencermati atau mendalami yang menjadi karakteristik atau ciri dari teks biografi itu sendiri. Ada beberapa. Ini yang pertama, biografi harus memuat cerita yang benar-benar terjadi dan dialami oleh tokoh, dikisahkan dalam bentuk narasi. Kemudian dalam teks biografi memiliki karakteristik memuat tentang pengalaman hidup dalam menghadapi permasalahan hingga dia meraih kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian dalam teks biografi dibentuk atau tersusun atas 3 struktur utama. Yang pertama orientasi, ini bisa diamati dan dibaca. Kemudian yang kedua, orientasi ini dikembangkan dan dijabarkan secara rinci. Hal-hal yang dijelaskan di dalam unsur ini adalah peristiwa dan permasalahan. Ini yang cukup panjang jabarannya sesuai dengan urutan kejadian dan masalah yang dialami oleh tokoh. Kemudian teks ini ditutup oleh struktur yang disebut dengan orientasi, yakni dalam bagian ini memuat tentang pandangan seseorang terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks. Kemudian setelah memahami materi penunjang pencapaian kompetensi, tiba pada upaya mendalami secara saksama tentang materi yang berhubungan dengan target kompetensi. Ada 2 hal utama. Yang pertama, aspek makna dalam teks biografi. Berdasarkan contoh-contoh biografi yang ada, pemanfaatan atau cerminan dari aspek makna dapat dilihat dari penggunaan istilah atau kata-kata teknis yang berhubungan dengan kehidupan tokoh itu sendiri. Misalnya saja, seorang tokoh yang menggeluti ilmu seni, maka kata-kata teknis yang banyak digunakan di dalamnya banyak berkaitan dengan seni yang sedang dia geluti. Ini terkait dengan pemaknaan kata-kata. Ini sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam menyelami isi atau seluk-beluk kehidupan tokoh yang akan kita pelajari dan mungkin saja akan kita jadikan sebagai teladan bagi kita. Maka diperlukan kemampuan untuk memaknai kata-kata teknis.
kemampuan dalam memaknai kata-kata teknis ini sangat membantu kita selaku pembaca dalam memahami isi dari teks biografi itu sendiri. Kemudian ditegaskan kembali bahwa istilah atau kata-kata teknis yang terkait biografi yang kita baca itu sangat erat kaitannya dengan garapan ilmu yang digelutinya. Sebagai contoh yang saya sajikan melalui video ini, misalnya saja tokoh biografi yang dikisahkan adalah tokoh sastrawan, sudah pasti kata-kata teknis atau istilah yang digunakan di dalamnya itu berhubungan dengan ilmu garapan yang sedang digeluti. Sastrawan misalnya penulis cerpen, penulis naskah drama, maka semua kata ini itu tercermin di dalam teks biografi. Kemudian ketika biografi yang ditulis oleh seorang penulis berhubungan dengan ilmuwan, maka kata-kata yang digunakan di dalamnya pun berhubungan dengan aspek keilmuan yang digeluti oleh. Pendek kata bahwa kata-kata teknis itu merupakan kata atau kelompok kata yang berhubungan dengan ilmu tertentu yang digeluti oleh penulis, oleh tokoh biografi yang ditulis. Oke, selanjutnya mari adik-adik memahami atau menjalani pemahaman terhadap aspek kebahasaan dalam teks biografi. Ada 6 aspek kebahasaan yang harus dipelajari dan dicermati agar nantinya dalam menjalani indikator menganalisis aspek kebahasaannya dapat dijalani dengan baik. Yang pertama, dalam teks biografi memiliki aspek kebahasaan terdapat penggunaan kata-kata ganti orang ketiga tunggal. Ini banyak. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal: ia, dia, dan beliau. Inilah yang tercermin di dalam teks. Penggunaan kata ganti orang ketiga ini secara bervariasi digunakan agar dalam pemaparan atau penyajian isi teks tidak terjadi penyebutan nama tokoh secara berulang ataupun secara terus-menerus. Kemudian dalam teks biografi juga terdapat kata kerja tindakan. Ini berfungsi untuk menjelaskan peristiwa atau perubahan fisik tokoh. Nah, ini kata kerja tindakan atau kata kerja yang bisa dilihat secara kasat mata. Contoh: belajar, membaca, berjalan, sesuai dengan yang disajikan di dalam teks biografi. Kemudian yang ketiga, teks biografi memiliki ciri atau kebahasaan menggunakan kata-kata deskriptif yang berfungsi memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh. Ini contoh dari kata-kata deskriptif, misalnya jenius, ulet, rajin. Ini pun tergantung pada sifat yang dirinci berdasarkan kehidupan tokoh. Selanjutnya, yang keempat, bahwa dalam teks biografi memiliki unsur kebahasaan banyak menggunakan kata-kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini ditandai oleh penggunaan awalan di pada kata kerja. Ini ciri khas utama dari kata kerja pasif, berawalan di pada kata kerja. Contoh: diberi, ditugaskan, dipilihkan. Kemudian dalam teks biografi juga banyak menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja yang tidak bisa diamati secara kasat mata. Contoh: memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Ini tujuannya, penggunaan kata kerja mental ini tujuannya untuk menggambarkan peran tokoh. Kemudian dalam teks biografi juga sudah pasti banyak menggunakan kata-kata sambung, kata depan, ataupun konjungsi. Fungsi dari kata sambung yang berhubungan dengan waktu inilah yang merupakan ciri yang berhubungan dengan ciri teks biografi bersifat narasi. Ada pemanfaatan kata kerja
kata sambung ataupun konjungsi urutan waktu inilah yang merupakan penanda narasinya sebuah biografi. Baik, masuk ke latihan. Nah, ini saya hadirkan sebuah contoh yang harus dihadapi oleh para siswa untuk mengasah kompetensi dalam menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Ini sebagai stimulus dibaca karena semua hal yang berhubungan dengan aspek makna dan kebahasaan tercantum di dalam teks ini. Ini slide yang pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, dan slide kelima. Nah, setelah dicermati dengan sebaik-baiknya, setelah membaca dengan cermat teks ini, maka adik-adik akan melakukan latihan bekerja pada lembar portofolio. Ini mulai dari indikator yang pertama untuk mengasah kompetensi menganalisis aspek makna dalam teks biografi. Nah, ini contoh format yang tidak baku ya. Istilahnya ini hanya merupakan salah satu alat bantu bagi adik-adik dalam menjalani tahapan pencapaian indikator. Sebagaimana yang disampaikan bahwa ini pada kolom bidang, bahwa aspek mana berhubungan dengan bidang yang digeluti, maka dituliskan pada kolom yang kedua ini bidang apa. Kemudian penggalannya baik apakah dalam bentuk kalimat atau paragraf, tuliskan di sini penggalan singkat. Kemudian tuliskan kata atau kelompok kata pada kutipan ini yang menggambarkan istilah atau kata teknis. Kemudian diartikan, terakhir diartikan, gunakan kamus untuk sebagai alat bantu. Begitu seterusnya pada nomor ini. Yang perlu diingatkan bahwa dalam teks biografi bukan hanya satu bidang saja yang digeluti oleh tokoh, bisa lebih dari satu, sesuai dengan makna yang sedang diamati dalam bidang kehidupan yang digeluti oleh tokoh biografi. Kemudian dalam teks biografi, untuk menjalani kompetensi menganalisis kebahasaan dalam teks biografi ini saya sudah sajikan salah satu format yang juga tidak bisa dikatakan baku karena ini hanya sebagai alat bantu saja. Ada 6 kebahasaan inilah yang dilatih oleh adik-adik siswa dalam proses belajar. Contoh yang pertama, dalam teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga, maka hadirkan pada kolom yang kedua bagian teks yang menggunakan kata ganti orang ketiga. Pada kolom keempat silakan dituliskan kata yang menandakan penggunaan kata ganti orang ketiga. Kemudian dijelaskan berdasarkan hasil analisis dari adik semua. Lanjutkan ke aspek kebahasaan berikut, penggunaan kata kerja tindakan, kemudian kata kerja deskriptif, dan yang keempat menggunakan kata kerja pasif. Sama, tuliskan bagian teks baik berupa kalimat atau paragraf. Kemudian pada kolom keempatnya tuliskan aspek kebahasaan itu dan tuliskan fungsi berdasarkan hasil analisis masing-masing, sampai pada pemanfaatan atau penggunaan kata sambung, kata depan atau konjungsi di dalam teks biografi. Saya rasa demikian untuk materi pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan kompetensi dasar menganalisis aspek makna dan kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.